Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yogi di Pekalongan. Mas Yogi menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2010-an. Dimana di tahun-tahun itu Mas Yogi ceritanya masih bekerja, boleh dibilang serabutan ya serabutan, tapi lumayan cukup menjanjikan hasilnya. Dia itu suka nyari serbuk gergaji kayu. Jadi explore jalan-jalan itu kemana-mana, itu buat nemuin itu tadi. Karena nanti itu akan dijual ke pabrik gitu. Jadi ada yang nampung lagi. Entah itu nggak tahu ya buat campuran bikin apa sih, papan-papan kayu begitu, atau mungkin buat media tanam, bahan kompos dan sebagainya kayak gitu. Fungsinya itu macam-macam. Nah, si Mas Yogi pun sudah menjalani kegiatan itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Ada satu partnernya, lebih tepatnya bukan partner dalam usaha begitu ya, cuman dia itu dibantu, nanti partnernya tersebut itu dapat upah dari Mas Yogi. Namanya Mas Darman. Nah, mereka berdua itu biasa melanglang buana ke sana kemari itu untuk dapat serbuk gergaji tersebut ya. Nah, pada suatu hari si Mas Darman itu ngasih kabar ke Mas Yogi, "Gi, ini ada nih serbuk kayu, lumayan cukup banyak, belum ada yang nyentuh," katanya begitu ya. "Belum banyak, mau diambil ndak? Di daerah mana Mas?" "Itu di sana ngidul." Jadi dari tempat mereka itu di Pekalongan gitu ya, itu mereka harus ke selatan sana. Ndak tahu daerahnya tuh apa, nggak disebutkan sama si Mas Darman. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin mau promo sebentar bawang gorengnya Wiji. Kasihan gak disebutin, udah muter-muter di sini. Ya kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Semoga suka bawangnya. Semoga nanti pesan lagi. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, nanti bisa dicek di Shopee, di Tokopedia, atau bisa hubungi nomor di bawah ini, di video deskripsi di bawah ini gitu ya. Itu aja, terima kasih banyak yang jelas. Lanjut lagi ke ceritanya Mas Yogi. Karena Mas Darman itu saat menyampaikan hal tersebut itu lumayan bersemangat gitu ya. Biasanya kalau potensinya besar, Darman itu selalu begitu. Ada sikap semangat. Semangatnya itu muncul. "Yuk ambil udah sayang," gitu. "Ya wis kalau kayak gitu." "Emang ada berapa Man?" "Banyak katanya," kata si Mas Darman. "Katanya berarti ada perantara lagi nih." "Ada. Tapi nggak apa-apa, dia itu terima beres. Aku udah dikasih tahu alamatnya." "Oh ya wis, ya udah kapan mau berangkat?" "Besok lah," katanya begitu. "Cuman katanya orangnya bisa ditemuinya itu malam," kata si Darman. "Malam? Ke daerah sana," katanya begitu kan. Kata si Mas Yogi udah mempertimbangkan hal tersebut ya. "Iya, malam daerah sana." "Ya wis lah, kita berangkat sore aja," kata si Mas Yogi. "Ya wis terserah kamu Gi. Malamnya jam berapa Man?" "Aku juga ndak tahu. Katanya sih malam. Ya mungkin habis maghrib kali ya. Selepas maghrib udah di rumah. Ya wis kita berangkat dari sini sore." Setelah disepakati keberangkatan mereka pun jalan sekitar jam 5 sore. Menuju ke arah selatan sana, maghrib berhenti dulu di jalan untuk sholat maghrib, setelah itu lanjut lagi. Nah, singkat cerita, sekitar jam 7 malam, mereka itu sekitar jam setengah 7 selepas sholat maghrib, mereka pun berencana melanjutkan perjalanan tadi. "Man, kamu tahu Man daerahnya?" "Ya daerahnya sih tahu, cuma nanti kesananya aku nggak tahu jalannya di mana." Mereka Mas Yogi, Mas Darman itu nggak mengenal yang namanya Google Map atau digital map kayak gitu. Mereka tuh nggak kenal. Jalan ya udah jalan aja. Ada mungkin aplikasinya di HP-nya, tapi nggak tahu, nggak pernah make gitu ya. Cuman pakai insting, modal mulut nanya kesini, intinya kayak gitu. Malam mereka berdua pun jalan ke sana, dan setelah nanya beberapa kali, "Mas, desa ini di sebelah mana?" "Oh, sampai lurus aja, nanti belok kiri, ada tugu," bilangnya begitu ya. Ada patokan-patokan, diikutilah sama mereka. Makin lama kok makin masuk ya, kok makin jarang ada orang. Mana pada saat itu
udah mulai malam juga, udah sekitar 7:30 gitu kan. Tapi ya 7:30 kok nggak ada orang. Ya maklum mungkin karena di perkampungan begini kali ya. Rumah itu memang ada beberapa, tapi ya udah mulai pada tertutup dan jalanan itu udah mulai yang begitu, yang naik turun kayak gitu kan. Man, kamu beneran tahu? Ya aku nggak tahu, kata si Darman. Lah katanya tadi tahu. Maksudnya aku tuh ada alamatnya ini. Cuman kan ya untuk menuju itu kayak biasa kita kan harus nanya-nanya, kata si Darman. Oh ya juga ya Wisman. Mas Yogi sendiri tuh sebenarnya udah capek kondisinya. Dia pagi itu udah keluar gitu ya, udah jalan-jalan kemana-mana. Malam harinya harus lanjut begitu lagi. Ya dipaksakan karena melihat sikapnya Darman yang begitu semangat. Akhirnya udahlah dijalani meskipun kondisinya tuh capek. Man, kamu yang bawa sekarang. Mas Darman pun yang bawa motor. Mas Yogi bonceng. Jalanlah mereka makin masuk. Sampai akhirnya ketemu sama orang lagi nanya-nanya. Ini alamat ini di mana ya? Oh ini masuk aja ke sana Mas, masuk aja ke sana. Kebetulan saya kenal sama orangnya. Itu nanti ke situ cari rumah yang lumayan cukup besar begini-begini. Disebutkan ciri-cirinya. Oh ya sudah, alhamdulillah udah sampai gitu. Tapi waktu itu udah sekitar jam 8:30 malam. Ya wis lah, man kita ke sana man. Ini lama karena ada momen-momen nyasar juga kelewatan. Mas balik lagi gitu. Itu ada momen kayak gitu. Jadi mereka tuh ya sampai malam itu tadi. Singkat cerita lagi, sampailah mereka di rumah tersebut, rumah yang dituju itu. Rumah besar, sampingnya itu juga kayak semacam ada gudang besar, gudang ala kadarnya gitu ya. Oh ini nih katanya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dipanggil-panggil, ada yang keluar, seorang bapak-bapak. Waalaikumsalam, Pak, saya Darman, saya itu datang ke sini, dapat informasi dari si ini dan mau menanyakan perihal masalah serbuk kayu Pak. Oh iya, kata si bapak tadi. Oh ya silakan masuk Mas. Disambut dengan hangat, disuguhin yang namanya teh manis begitu ya, sama ada beberapa cemilan juga, rasanya itu nikmat banget kata si Mas Yogi. Wah akhirnya begini ya, santai Mas, kalau mau ngerokok aja enggak apa-apa sini, disediain asbak besar gitu. Ngerokoklah di situ, ngobrol-ngobrol masalah serbuk. Berapa ya Pak kira-kira, sebanyak apa Pak? Banyak Mas gitu ya. Sampean mau bawa berapa armada? Maksudnya begitu, armada itu maksudnya truk gitu ya. Sampean mau bawa yang berapa armada itu? Oh berarti banyak banget Pak, lumayan cukup banyak. Sambil sini lihat yuk gitu ya. Kata si bapaknya dibawa ke samping itu, sampai belakang. Belum dikarungin itu ya, sebagian itu udah dikarungin, sebagian lagi itu masih numpuk. Dan di belakangnya lagi itu pemotongan inilah gergajian kayak gitu ya. Ini udah lama Mas, kami jadi ya memang produksi setiap hari. Ini sekitar udah 2 bulan, 3 bulan ini belum diangkut kata si bapak tadi. Dan memang gak ada yang ngangkut. Dulu sempat ada yang ngangkut, cuman nggak kesini lagi kata si bapaknya itu. Oh ya wis Pak, mungkin rezeki kami kali ya Pak ya. Ya sudah dilihat itu banyak banget. Mas Yogi pun seneng di situ ya, man duit semua ini man gitu kan. Iya makanya itu tadi, alhamdulillah capek-capek kebayar gitu kan. Akhirnya mereka pun lanjut ngobrol di sana sampai kurang lebih sekitar sekitar jam 9 malam lewat, udah hampir setengah 10. Mereka pun permisi pulang. Pulang dengan hati berbunga-bunga, dapat rezeki nomplok sebanyak itu. Rencananya besok mereka tuh mau ke situ lagi, ya bawa armada itu tadi ya. Pulang mereka saking senengnya ngobrol ketawa-tawa di atas motor. Mereka nggak nyadar kalau jalanan yang dilewatin mereka itu beda dengan jalanan saat mereka berangkat. Sampai akhirnya mungkin udah sekitar 15 menit gitu ya, ngobrol cekakak-cekikik gitu ya. Ini baru nyadar. Yang bawa kan si Darman kan, Mas Yogi di belakang tuh. Man, perasaan ini kita jalan kok aneh man, ini kok tambah kesana tambah gelap man, dan ini kayaknya masuki kampung lain man, bukan kampung yang tadi. Ini kok jalanannya cuman lurus, maksudnya enggak yang begini-begini gitu. Sebelumnya tuh sempat ngalamin yang naik turun kayak gitu. Ini kok jalannya lumayan cukup datar ya man ya.
Masa iya? Perasaan bener deh, kata si Darman. Enggak man, ini tuh agak sedikit aneh man. Dan akhirnya apa? Mereka itu menemukan sebuah turunan yang enggak terlalu terjal. Cuman turun jalan belok, nah di depannya itu ada sebuah jembatan. Di jembatan tersebut, Mas Yogi sama Mas Darman ini melihat ada dua orang. Yang satu berdiri di atas jembatannya, itu jembatan semenan ya, yang udah pakai semen. Satu berdiri di atas itu, cuman diem aja, laki-laki begini ya, cuman pakai baju hitam semua, berdiri nunduk. Dan yang satunya lagi itu duduk cuman di ujung sana. Semuanya itu di sebelah kanan, mereka kan jalan sebelah kiri. Gitu, si Mas Darman sempat ngelakson gitu, din, dah lewatin ke situ. Si Mas Yogi kan sempat ngelihat, maksudnya tuh mau bilang permisi kayak gitu kan. Itu lanjut ngelewatin jembatan tadi, dibilangin permisi, mereka berdua itu cuman diem doang. Si bapak yang satunya di sana di ujung jembatan itu pun sama, mereka diem doang gitu ya. Man, siapa ya man ya? Kok angas-angas banget, kok serem-serem banget kayak gitu ya man ya. Ya enggak tahu orang sini kali enggak suka. Biasanya kita lewat sini malam-malam. Ya yang penting kan kita udah permisi-permisi. Nah, motor pun nanjak lagi, belok ke atas. Naik ke atas sana bukannya tambah rame, tapi malah tambah sepi. Jalanan itu gelap, bener-bener gelap banget. Cuman lampu motor doang itu yang untung nyorotin ke situ. Ya Mas Yogi ngomong, man, kalau misal macet di sini gimana ya man ya? Belum dijawab sama Mas Darman, motor itu macet tiba-tiba glek. Kamu sih Gi gitu kan, jangan ngomong yang kayak gitu ya. Sorry man, maaf man. Ini jadi kayak gini nih, macet nih gitu kan. Bensin gimana? Bensin masih ada. Mereka tuh nggak bawa senter, cuman bawa korek doang. Bensin cek. Bensin masih ada setengah gitu. Bensin masih ada. Lah terus apa ya man ya yang bikin macet ya? Aku nggak tahu. Omongan kamu kali Gi, katanya begitu. Sama bosnya si Darman berani karena Mas Yogi itu lebih muda gitu ya. Dan dia mereka memang udah akrab. Mas Yogi itu sekitar 5 tahun lebih muda dari Mas Darman. Itu kayak gitu Mas Darmannya ngambek gitu kan. Lain kali jangan ngomong kayak gitu. Orang daerah kayak gini tuh suka ada yang denger-denger gitu. Ya maaf. Di utak-utik dipinggirin gelap-gelapan, si Mas Yogi nyalain rokok. Udahlah masalah begini serahin ke Darman. Kabel busi diambil, dicabut gitu ya, pasang lagi, belum bisa nyala juga. Bahkan apa? Kalau kunci di on, kontak itu kan ada indikator nyala gitu ya. Misalkan makanya motor manual netral kan warna hijau, itu pun nggak nyala. Gi, ininya mati Gi, indikatornya juga mati. Nah, samar-samar Mas Yogi sama Mas Darman, pertama yang lihat Mas Yogi, Darman kan sibuk sama motor, Mas Yogi duduk di pinggir jalan di sana. Ini ngelihat ke arah kanan, ke arah belakang motor. Ini ada dua orang tuh tahu apa? Karena dari bara rokok itu ada yang kelap-kelip nyala dua, jalan dari arah bawah sana. Karena jalannya lumayan sedikit nanjak, tapi nanjak halus tuh. Itu ada dua orang ngerokok gitu kan. Mas Yogi jadi keinget, ini jangan-jangan dua orang yang di jembatan itu ya. Man, itu man, yang di jembatan kesini man katanya. Ya udah nanti mintain tolong kata situ ya. Lumayan lah ada warga jadinya. Iya man, kalau mereka mau dimintain tolong man. Kalau nggak mau gimana man? Ya udahlah, nggak tahu lah, tak tinggal motor ini kata si Darman. Lah terus kamu mau kemana man? Yo nggak tahu Gi. Mas Darman itu tampak makin kesel gitu ya. Akhirnya apa? Dua orang tadi yang berjalan makin deket. Mas Yogi pun masih duduk di situ, giliran udah deket banget sekitar 5 meteran, Mas Yogi pun bangun. Nah saat bangun bukan disapa, mereka tuh makin dekat ya. Mas Yogi mau nyapa, cuman bapak-bapak itu kok diem aja gitu. Jadi Mas Yogi pun menahan diri dan sampai akhirnya bener-bener di depannya Mas Yogi, ngelewatin Mas Yogi, nggak jadi nyapa. Si dua bapak tadi mendekat ke arah Mas Darman yang lagi di motor. Saat berada di motor tadi dekat itu ditanya sama si bapak tadi, kenapa mas motornya? Tanya si bapak itu. Aku nggak disapa, dicuekin gitu pikirnya Mas Yogi, malah nyamperinya si Mas Darman. Ya wis tidak apa-apa gitu kan. Kenapa mas motornya?
anu Pak, motornya mogok Pak, tiba-tiba mati gitu ya. Ya sudah, diangkat aja, kata si bapak tadi. Diangkat Pak, wah abot Pak, berat Pak, saya ndak kuat katanya. Sini tak angkatin, kata si bapak tadi. Loh Pak, nanti ngerepotin Pak gitu kan. Ndak apa-apa, kata si bapak itu. Mas Yoginya pun nimbrung ke sana gitu kan. Pak, ini nuwun sewu, nanti nggak apa-apa nih Pak gitu ya. Mas Yogi nanya, nggak dijawab sama sekali. Tapi giliran Mas Darman ngomong, itu ditanggepin sama dua orang itu. Ya sudah, sini kami angkat, kami antar sampai depan sana katanya. Sampai depan situ, di situ ada banyak orang di sana. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Gi. Gimana Gi? Ya udah man, terserah kamu. Mas Yoginya udah agak-agak sedikit ngambek gitu ya. Merasa dimusuhi sama dua orang tadi. Akhirnya apa? Motor itu beneran diangkat sama satu bapak. Dan kayak ngangkat bantal guling, pikirnya si Mas Yogi. Buset, motor cuma diangkat begini, set, ditaruh di pundaknya. Sambil jalan begini, turun mereka, dan begitu turun, si bapak tadi itu kayak lari. Mas Darman sama Mas Yogi, yuk, Gi, cepet banget kayak gitu Gi. Nah sementara yang satunya, ini sama di belakangnya begini kayak megangin rodanya begitu ya. Mereka tuh dua ke situ, dan si Mas Yogi sama si Mas Darman kebingungan sendiri. Gi, gila, ngangkat motor itu kayak gitu banget Gi. Enteng banget Gi, gitu kata si Mas Darman. Aku biasa angkut-angkut gitu aja, biasa angkut-angkut karung besar. Sumpah aku suruh bawa itu tuh aku nggak kuat gitu. Pundakku sakit, orang besi semua itu kan. Itu nggak pakai semek, nggak pakai alas gitu ya. Ini langsung disangprangkrokin di sini. Mas Yogi juga sama bingung. Iya man, cuman nyebelin man. Tak ajakin ngomong itu nggak jawab, kata si Mas Yogi. Itu beda amalan katanya begitu ya. Kurang amalan kali, kata si Mas Darman sambil bercanda-canda. Mereka pun akhirnya lari-lari kecil gitu ya, ngikutin si orang tersebut. Cuman apa? Dua orang itu larinya itu makin cepat, makin jauh. Mungkin ada kali 20-30 meter itu di depannya si Mas Yogi sama Mas Darman. Mas Yogi sampai ngomong, Man, itu kalau motornya dibawa kabur gimana Man? Iya Yogi ya gitu ya. Tapi kan motornya macet, kata si Mas Darman. Man, kejar. Dikejarlah sama mereka pakai lari normal. Itu pun nggak kekejar. Jaraknya itu masih sama, 30-40 meter jauh di depan mereka. Nah, kan jalanan gelap, nggak terlalu kelihatan gitu kan. Cuman apa? Begitu mendekat ke arah naik lagi nanjak begini, dan orang yang bawa motor itu nggak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Di situ mulai ada cahaya-cahaya dari rumah, jadi lumayan cukup terang ya. Mereka naik ke sana, slep hilang karena posisi Mas Darman sama Mas Yogi itu di bawah. Orangnya udah hilang, nanjak, udah ngos-ngosan lari gitu sambil nanjak. Man, capek banget. Iya gitu, tapi buruan man, kamu aja yang nangkep itu man, tanggung jawab kamu man, kamu yang nyerahin motornya. Tanggung jawab bareng lah, kata si Mas Darman. Masih ribut lagi sampai mereka tibalah di atas. Begitu tiba di atas, ini bingung si Mas Darman sama Mas Yogi. Soalnya apa? Ada 3 orang bapak-bapak, satu itu megang tongkat kayu, yang satu itu kayak lagi bakar-bakar sampah di pinggir jalan loh. Dilihat dari 3 bapak-bapak tersebut, bentukannya itu beda dengan yang 2 orang itu. Lagi ngerebutin motornya si Mas Yogi sama Mas Darman. Mas Yogi sama Mas Darman pun ngos-ngosan gitu kan. Akhirnya ngomong sama si bapak, Mas, pertama ditegur dulu sama si bapak. Kenapa Mas, sampean kenapa gitu? Itu kami ngejar motor, kata si Mas Yogi. Kami ngejar motor Pak, capek banget Pak. Lah emang motornya bisa jalan sendiri? Tanya si bapak itu kan. Ya nggak tahu Pak, nggak jalan sendiri Pak, cuman ada yang ngangkat tadi. Ada yang ngangkat Mas? Iya, motornya ada yang ngangkat Pak. Siapa yang ngangkat? Kami nggak tahu, ada 2 orang ngos-ngosan. Haus begitu kan, Mas sampean mau minum nggak katanya? Kalau nggak merepotkan Pak, boleh Pak. Akhirnya salah satu bapak itu ngambil minum air putih gitu ya. Lumayan dikasih minum, glak. Mas Yogi pun duduk di situ cerita, Pak. Kami tadi itu habis mengalami kejadian yang aneh. Motor kami macet di situ, tiba-tiba sama 2 orang itu diangkat Pak. Diangkatnya itu lari, kata si Mas Yogi.
Lari Pak, Mas Darman pun menguatkan, yo Pak lari Pak, ini kami ngejar itu nggak kuat. Si bapak-bapak itu nggak bodoh gitu ya. Ngomong begini, Mas, sampean cerita-cerita banyak begitu, tunggu dulu Mas. Buktinya motor ini punya sampean gimana? Itu langsung ditanya begitu kan. Ih, pertanyaannya kok di luar ekspektasinya si Mas Yogi. Mas Yogi pun, si Mas Darman pun, Man, kuncinya mana Man? Kuncinya dikeluarin, Pak ini kuncinya Pak. Mas Yogi pun ngeluarin surat-suratnya, STNK-nya. Dicek, oh iya bener sama. Terus kuncinya bener ya, kuncinya bener. Nah di situ baru warga tadi tuh ngedengerin cerita mereka berdua. Begini-begini Pak, ada yang ngangkatin Pak. Kok aneh ya kata si bapak itu, mungkin bukan orang kali Mas, bantuin sampean kali itu, mereka tuh baik atau gimana. Kata Mas Yogi, ya sih baik, cuman mau ngobrolnya sama teman saya aja. Kalau sama saya itu ndak mau Pak, tak sapa atau apa, itu diem aja katanya begitu kan. Lah terus ini motornya gimana Mas, cobain dulu, bisa nyala atau enggak. Akhirnya apa, dicobain, gereng, bisa nyala. Alhamdulillah bisa nyala. Nanya kan akhirnya, Pak, ini kami berdua di mana sih? Oh sampai lagi di desa ini Mas, pulangnya kemana? Saya itu pulangnya Pekalongan Pak. Oh Pekalongan, jauh Mas katanya. Iya jauh Pak. Ya udah, lewatnya kemana ya Pak ya? Oh sampai nanti ke sini ditunjukin, pokoknya lurus saja gitu. Dikasih penjelasan yang nggak terlalu jelas. Tapi mau nggak mau Mas Yogi sama Mas Darman kan ya nggak mau menginap di situ juga, dan mau pulang pun takut. Itu jadi kayak semacam pertimbangan. Ini gimana ya Man ya? Kita lanjut pulang atau gimana ya? Nah si bapak-bapak itu dilalahnya ngomong, Mas, udah malam begini, jalan ke sana itu lewat alas Mas, lewat hutan. Mending sampean nginep aja dulu di sini katanya. Mas Yogi pun sama Mas Darman lihat-lihatan gitu ya. Duh Pak, tapi kami nginepnya di mana? Di rumah saya juga ndak apa-apa Mas. Cuman ya begitu, tidurnya di teras katanya, kata si bapak itu. Wah tidur di teras ya ndak apa-apa Pak gitu kan. Yang penting pakai tikar atau iya Mas, nanti tak ambilin tikar, tak ambilin selimut dan sebagainya kata si bapak. Dan memang hawanya itu dingin ya di sana. Ya wis lah kalau kayak gitu, gimana Man? Ya sudah Gi, kita nginep di sini aja. Akhirnya malam itu mereka pun motor dimasukkan ke sana, mereka pun menginap di rumah warga tersebut. Sempat ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam, barulah mereka istirahat. Si bapak-bapak tadi masuk ke dalam rumah, Mas ini ada air minum, ada keperluan disediakan sama tuan rumah tersebut. Mas Yogi sama Mas Darman itu cuman berdua doang di teras di sana. Cuman rumahnya tuh ada, di terasnya itu ada penutupnya, jadi angin itu nggak langsung untungnya. Mereka pun tidur di situ. Udah capek banget, Mas Yogi juga udah lemes banget. Akhirnya mereka berdua pun tertidur. Nah tertidur karena saking dinginnya, Mas Yogi pun kebangun. Nah begitu kebangun itu kaget, Mas Yogi kan di pinggiran sana, si Mas Darman itu yang deket pintu. Jadi ada akses keluar turun dari teras. Nah si Mas Yogi yang di pojokan situ, begitu bangun nengok ke arah Darman itu kaget bukan main. Soalnya apa? Lampu kan dimatikan sama si tuan rumah. Permintaannya si Darman, Pak lampunya kalau boleh dimatiin aja Pak. Ya enggak apa-apa Mas, tak matiin aja Mas. Lagian biar sampean juga nggak kelihatan katanya. Nyamuk itu nggak ada di situ karena dingin. Nah akhirnya sudah. Mas Yogi bangun kaget. Soalnya apa? Di sampingnya Darman itu ada api unggun. Api unggun yang dibakar di atas lantai teras di situ. Dan di sampingnya ini ada dua orang yang pakai baju hitam-hitam seperti yang dilihat sebelumnya di sana. Mas Yogi kaget gitu. Bangun. Nah begitu bangun, ini mereka berdua itu cuma ngeliatin Mas Yogi, nggak nyapa, nggak apa, cuma diem begini aja. Si Darman itu tidur kok nyaman banget deket api unggun gitu. Jadi kayak dianget-angetin sama si mereka berdua itu. Mas Yogi pun cuek, bodo amat lah. Itu setan pikirnya si Mas Yogi. Udah aku mau tidur aja, lagian aku dicuekin. Mas Yogi pun akhirnya tertidur dan keesokan paginya itu bangun subuh-subuh ya, lagi puncak-puncaknya dingin, kebangun lagi. Api unggun dan dua orang tersebut itu udah nggak ada. Pas dicek bekasnya, nggak ada bekas bakaran sama sekali. Darman pun dibangunin, Man bangun Man. Tuan rumah pun bangun mau sholat subuh di musola. Akhirnya pada bangun semuanya. Ngobrol-ngobrol sebentar, Mas jangan pulang dulu ya katanya.
nunggu agak terangan, istri saya lagi masak sarapan, aduh Pak repot-repot dan sebagainya. Si bapak pun berangkat pulang lagi ke situ. Pagi-pagi sekitar jam 5:30 udah ada sarapan. Mas Yogi, Mas Darman pun nyantap sarapan dulu. Nah di momen nyantap sarapan itu nanya sama Mas Darman, "Man, kamu semalam tidur dingin gak, Man?" "Enggak, aku nggak dingin, enak-enak aja, anget." "Ya iya anget, orang kamu diangetin," katanya begitu. "Enggak, aku diangetin sama apa?" Diceritakan kan, "Semalam itu ada yang bakar api unggun di samping kamu." "Ah, kamu ngarang," kata si Mas Darman. "Nggak usah bikin takut lah." "Man, sumpah aku nggak bohong, Man. Kamu tahu nggak yang bakar api unggun itu siapa? Itu dua bapak-bapak yang semalam ngangkatin motor kita, Man." Mas Darman pun bingung. "Gi, beneran, Gi?" "Beneran," kata si Mas Yogi. "Sumpah aku ngelihat seperti itu." Ya wis lah. Hal itu nggak dibahas lagi, pulanglah mereka. Nah ternyata udah pulang, mereka kan harus mempersiapkan armada dan sebagainya. Hari itu mereka akhirnya pulang, itu istirahat sebentar, terus nyiapin armada dan sebagainya. Armada pun berangkat, Mas Darman ikut, Mas Yogi enggak. Nah udah, singkat cerita, transaksi itu udah selesai. Mas Darman datang lagi ke tempatnya Mas Yogi. Di situ Mas Darman bawa cerita, "Gi, aku baru tahu, Gi. Aku cerita sama bapakku begini. Wah, itu yang jagain kamu, Man," katanya. "Oh, yang jagain aku gimana, Pak?" "Itu udah dari kecil," katanya, "dari kakekmu." "Ya, kayak gitulah. Kakekmu kan orang sakti," katanya begitu. Begini. "Dan itu yang jagain kamu kali, Man." Kira Mas Darman, "Masa sih Pak aku ada yang jagain?" "Ya iya kan buktinya kayak gitu. Kamu macet, ada yang ngangkutin motor." "Tapi emang beneran itu yang ngangkutin dia?" "Aku ya ndak tahu, Pak," gitu kan. "Tahu-tahu motor itu udah nyampe di depan sana. Terus yang kedua, kamu tidur di tempat dingin, ada yang ngangetin, ada yang bakarin api unggun dan sebagainya. Mungkin ya itulah yang dampingin kamu," kata si bapak. "Masa sih Pak?" Itu diceritakan ke Mas Yogi. "Pantes aja, Man, tak ajakin ngobrol, udah mau jawab, Man. Sombong banget," katanya begitu kan. Ya wis lah, akhirnya sudah. Nah dari situ Mas Yogi sama Mas Darman jadi sering bolak-balik ke sana, cerita sama yang punya itu juga, yang punya serbuk gergaji kayu. "Oh di situ, Mas, kalau di jembatan itu memang kalau malam-malam ya memang angker, Mas. Tapi seperti yang diceritakan kalau misal ada dua laki-laki itu sih saya ndak pernah dengar." Dan akhirnya lebih yakin ke ceritanya Mas Darman, cerita bapaknya Mas Darman, kalau dia itu ada yang ngedampingin kayak gitulah. Tapi Mas Yogi ya hanya melihat itu, jalan bertahun-tahun sama Darman itu hanya melihat di momen tersebut doang. Setelah itu tuh nggak pernah kelihatan lagi, nggak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh lagi sama si Mas Darman tadi. Dan akhirnya selama beberapa kurun waktu bisnis itu berjalan, jadi sering bolak-balik ke tempat tersebut. Akhirnya cari explore kan, mampir ke rumah yang tempat buat nginep itu, ya kayak jadi saudara. Disitulah Mas Yogi senengnya akhirnya menemukan ya saudara-saudara lain secara tidak sengaja. Dan itu aja cerita dari Mas Yogi, satu pengalaman perjalanan malam dan mengalami hal-hal yang aneh seperti itu, hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya. Itu aja, terima kasih Mas Yogi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.